Yang namanya rasisme di sepak bola itu adalah zero tolerance. Rekrutan paling gagal Persib itu adalah merekrut Adam. Jadi mana herek alus pelatihnya teresep, itu udah pasti terancam lah, out ya. PSM itu selalu merepotkan, jangan terlalu overconfident. Kan lebih gacor, jelas yang kita. Kalau saya sih lebih ke Martin Paes sih. Kimi sangat yakin kalau Ramon bakal lebih banyak mencetak gol di pertandingan nanti. Dari 4 pertandingan Persib, ini adalah pertandingan yang paling mudah saya pikir. Paling mudah. Paling mudah. Masih layak nggak sih disebut profesional kalau misalkan masih ada klub yang nunggak gaji pemain? New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ngoper BRI Super League. Ngomongin Persib 2025. Support by Super Soccer. Ini rasanya super. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa mengalahkan Bayangkara. Malut banyak mantan Persib, Bayangkara banyak mantan Persib. Ya. Mantan yang ini bisa dikalahkan. Gimana nih Kang Abu? Permainan Persib menghadapi Bayangkara. Ya, kalau saya melihat ketika melawan Malut dulu ya, lawan Malut Persib itu dengan tenaga sisa ya, untung aja. tenaga Dan sisa. saya juga mendengar bahwa para pemain tuh sampai pagi Kelelahan gitu. kelelahan dan memang kurang tidur. Jadi, Berangkatnya juga tengah malam kalau iya, nggak salah. tengah malam memang penerbangan seperti itu. Tapi ya udahlah kita lupakan pertandingan itu. Dan kemarin akhirnya Persib bisa memenangkan pertandingan. Ini menjadi stimulus baik buat pertandingan di fase selanjutnya ketika melawan PSM Makassar. Oke. Makanya kok Iya, kalau kekalahan di Malut itu kan sebetulnya kekalahan yang tidak menimbulkan gejolak apapun ya. Ruang ganti tetap adem, terus juga Boboto saja yang biasanya rungsing kan biasa aja ya. Jadi melihat hasil pertandingan sebelumnya, jadi pertandingan-pertandingan yang penting itu keambil semua sama Persib ya. Klasemen juga nggak melorot, di ACL aman, ya pas Malut mungkin karena kelelahan dan juga tidak mengubah apapun kan. Waktu lawan Malut kita posisi tetap di situ kan. Ya. Makanya syaratnya harus mengambil pertandingan berikutnya lawan Bayangkara dan alhamdulillah semua on the track. Oke. Nah, tentang mantan lagi beda atuh. Hari pas lawan Malut mah kan mantan-mantan yang tidak terlupakan. Nah, hari yang lawan Bayangkara itu mantan yang grade ori lah. Jadi dan bagus buat kan jadinya ya saya sih di Bayangkara kalem banget. Ayah Kang Dedi. Iya. Kang Dedi. Cross Nandar ya, imat lain selain Kang Dedi ya, tapi itu kan mantan-mantan yang di hati Bobotoh mungkin nggak semuanya emosional ya. Oke. Beda sama Malut lah gitu. Tapi percayalah sama saya ya, kemarin kekalahan di Malut itu memang hal yang normal aja lah. Main Elena tuh gitu kan. Ini kudu aya Elena atuh merah. Benar. Oke. Yang penting kan nggak mengganggu track juara. Oke. Yang penting kekalahan dari Malut terbayarkan dengan kemenangan lawan Bayangkara ya. iya. Kang Abo Mang Eko setuju Poinnya ya. itu. Poinnya Aman. itu aman. Kang Abo Mang Eko nih sangat disayangkan ya kalah dari Malut yang ujung-ujungnya banyak komen-komen ke Yance Sayuri. Komen-komen negatif yang menuju rasis lah itu. Kan ini yang pakai Itu kan- account. Itu kan sangat dilarang nih. Iya. Gimana nih? Abo? Dulu sebagai mantan pemain, biasanya kejadian tersebut itu tensi di lapangan kita biasanya lost control. Tetapi hal baiknya di sini ketika selesai bertanding sebetulnya udah baik-baik aja. Oke. Nah ini yang di luarnya gini kan. Ini memang sulit dikontrol. Setiap kepala atau setiap Ketikan kita ya, bersosmed komenan itu kita memang ya. harus bijak itu apa kata Mang Eko, bijak-bijaklah bersosmed gitu kan ya. Jangan sampai kelewat batas. Apalagi si pemainnya juga sebetulnya udah baik-baik aja. Kalau misalkan hal tersebut terjadi kan masih ada wasit. Contoh misalkan ada pemukulan. Ini kan yang rugi Yance juga gitu. Kalau melihat di sini saya kecerdasan emosional dari para pemain patut kita acungi jempol. Tapi kita kembali lagi dalam hal kekecewaan mungkin ya. Ini bentuk kekecewaan karena Persibnya kalah. Tapi jangan sampai kemana-mana. Ini memang sangat disayangkan. Harapan sih udahlah sampai di sini. Jangan sampai ada lagi rasis karena dalam sepak bola itu kan tidak diperbolehkan. Oke. Maka nih, begitu kejadian kan begitu beres pertandingan, Yance juga langsung mendm klub Iya, betul. meminta maaf kan itu sesuatu yang respect lah buat Iya. saya karena dia mungkin yang tadi kata Kang Abo di lapangan itu kan tensinya tinggi, otomatis langsung meminta maaf, ya beredar banyak lah Iya. ya. Nah sekarang buat
para oknum sendiri nih yang komen-komennya rasis itu. Jadi harus gimana nih? Betul, Mang Gus Dur ya. Jadi untuk kita semua supporter bola, bahkan sebetulnya seluruh komunitas sepak bola ya, mau pemain, wasit, ofisial, yang namanya rasisme di sepak bola itu adalah zero tolerance ya. Jadi apapun penyebabnya nih. Kemarin kan banyak yang nyalahin, iya ada Yance-nya begitu, enggak mau begitu, mau begini. Bahkan misalkan ya terjadi keributan, Yance-nya terbukti itu kan ada mekanisme lain ya untuk menanggulanginya. Ada wasit, ada komdis ya, bahkan ada komisi etik segala macam. Itu enggak membenarkan alasan apapun rasisme gitu lah. Jadi mau apapun penyebabnya, mau pemainnya yang mulai duluan, pemainnya yang berlebihan, pemainnya yang kurang ajar ya, itu tetap nggak boleh ada rasisme. Bahkan ya Mang Gus Dur, Kang Abo, saking tabunya rasisme di sepak bola, terutama di era 2000-an, itu wasit sekarang udah boleh menghentikan pertandingan loh ketika terjadi rasisme. Ini saya khawatirkan ketika Persib berlaga di Asia nih. Ya, kalau di kita mungkin klubnya masih bisa angges lah, main lah, sok ayo main. Tapi nanti kalau misalnya kita ketemu klub-klub kayak di mana Korea, Jepang ya, begitu ada rasisme, klubnya nggak mau main nih pemainnya, udah habis kita. Itu denda, terus juga tercoreng nama sepak bola Indonesia kita. Jadi ingat nih, buat teman-teman boboto supporter ya, kita ini nanti ada di level Asia. Kalau misalkan masih ada rasisme, itu wasit bisa menghentikan pertandingan, ya. Jadi jangan lagi ada lah, ya. Gitu Mang Gus Dur. Oke, jadi pada intinya jarimu jangan jadi harimaumu gitu lah. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kemarin itu fake account atau fake account kemarin sih dirinya ngiluan. Oke Kang Abo, sebentar lagi 2026. Kita akan meninggalkan 2025 dan bursa transfer pun semakin panas nih. Semakin panas, di mana isu-isu berseliweran, ada pemain yang akan dibuang dan ada beberapa pemain yang akan masuk. Ini pasti membuat panas juga suasana locker room nih, sepertinya nih. Nih, kira-kira nih pemain Persib yang harus dibuang nih. Berat dibuang. Yang terkena evaluasi lah ya. Yang terkena evaluasi. Yang tidak konsisten nih. Kira-kira menurut Kang Abo siapa nih? Sebetulnya kalau melihat skuad kedalaman Persib sebenarnya udah cukup baik ya, Mang. Dari kalau harus... Jangan terlalu bijak jawabnya. Enggak, belum selesai. Jadi gini. Dari 100 itu nilainya mungkin 90. Nah gini, kenapa? Karena sejauh ini juga para pemain yang menit bermainnya kurang, begitu dikasih kesempatan mereka perform. Contoh Dewangga terakhir lah ya. Kalau saya sih masih berharap anak ini tetap bertahan di sini. Yang kedua juga ada kembarannya Hanusa, itu juga kan pemain potensial. Jadi tinggal bagaimana nanti para pemain ini diberikan kesempatan, diberikan menit bermain, kapan waktunya. Nah, ini kembali lagi sama Bojan. Terkait siapa yang mungkin kena evaluasi, sejauh ini juga Teja tidak tergantikan. Tetapi muncullah sosok Fitra. Fitra ya? Fitra. Apalagi nanti kalau udah mau lebaran, makin naik daun dia. Itu Fitri. Itu maksud orang Jakat Fitra. Tadinya Kereina. Ya, tetapi kan di sini prestasi juga ya. Persib memberikan kesempatan sama Fitra, yang notabene juga belum punya menit bermain, dan langsung melakukan derby. Dan hasilnya juga cukup baik. Tetapi saya masih berharap di posisi goalkeeper ini harus ada pendamping yang mungkin secara pengalamannya harus setara dengan Teja. Saya kira di posisi penjaga gawang harus ada yang dibuang. Harus ada yang kena evaluasi. Ya, kita udah tahu lah. Saya udah punya nama. Nah, terkait masalah kuota pemain asing, kan William juga udah nggak ada di tim. Saya kira posisi itu akan ada pemain nanti yang masuk. Berharap sih pemain ini nyetel dengan tim yang sekarang bermain. Saya kira semuanya juga punya kemampuan di atas rata-rata dan bisa bermain di tim Persib yang levelnya sudah di Asia. Cari aman. Jadi kalau masalah perform, saya pikir ya sampai rata-rata lah ya, yang diberi kepercayaan sih main bagus semua. Nah tapi kan dinamika ya, apalagi setelah serangan Hodak itu terhadap William, ya itu kan berarti kita tuh kadang-kadang jangankan selalu ya perdebatannya main bagus apa enggak ya. Sebetulnya tentang pergantian pemain itu ya, ada yang lebih penting itu selera pelatih ya. Jadi mana herek alus pelatihnya teresep, itu udah pasti terancam lah, out ya. Nah, serangan yang paling keras kan ke William, jadi kayaknya udah say goodbye lah ya ke William. Nah, nanti yang masuk ada beberapa nama memang Mang Gus Dur, dan dari mulai Joy segala macam saya pikir sampai ada 4 nama ya yang kita lihat beredar ya, semuanya layak, semuanya bagus ya. Dan ini tentang selera aja nanti, skema tim kayak gimana itu Bojan Hodak lah urusannya. Tapi saya pikir apapun pergantian nanti di transfer window, masuk keluarnya pemain itu tidak membuat
klub ini secara kedalaman skuad lebih jelek ya. Setidaknya sama bagusnya sama putaran 1. Oke. Kira-kira Bang Eko kalau menyebutkan nama berani nggak yang harus keluar? Masih belum lah sekarang Masih belum. terlalu dini. Oke. Kalau saya langsung aja. Jadi menurut saya kalau yang harus keluar itu perekrutan paling gagal Persib itu adalah merekrut Adam, kiper. Price back tadi Aya masalah jeung Adam Alis dirinya. Adam Alis kiper. Sampai sekarang kan belum dimainkan. Iya, makanya itu tadi kita bahas. masalahnya apa gitu kan ya? Masalahnya apa? Mau dimainkan ada aja masalah administrasi lah Iya. apa gitu kan. Itu Cedera. perekrutan paling gagal menurut saya itu Oke. merekrut Adam. Jadi Adam udah out aja lah. Oke, satu Adam berarti ya. Yang kedua William ya udah. William udah berarti udah 2 ya. Udah Jadi dua. yang memang udah keluar itu 2. Udah jelas sama Adam belum dikeluarkan, tapi saya rasa Adam Sudah akan pasti keluar. Ramon akan dikeluarkan. Ramon Makanya aman. saya ingin nanya sama dia. Ramon aman Kalau nggak? menurut Bang Gus tuh, Ramon ini aman apa enggak? Karena Ramon banyak ciwi-ciwi yang sama bobotoh Pak. Secara performnya. Performnya bagus. Oke. Ini Kang Abo, Bang Eko, nih Ya. rumor di bursa transfer kedua ini wah rame lah. Ya. Bahkan ada beberapa rumor yang akan merapat ke Persib, yaitu Cyrus Margono, Ya. terus Marco dan Martin Paes. Asik. Oke. Berat. Nih kira-kira nih yang cocok nih. Kalau saya sih lebih ke Martin Paes sih. Kang Abo sendiri gimana pendapatnya? Ya, mau Martin Paes, mau Cyrus, kalau menurut saya sih dua-duanya juga punya kualitas. Hmm. Kalaupun di antara satu gagal, saya pikir Persib tidak akan rugi sih. Tidak akan rugi. Kalau bisa diangkut, angkut aja dua-duanya. Oh, jangan kebanyakan. Jangan ya? Oh iya. Gimana? Tapi kan kalau bisa tadi saya bilang, jadi satu aja. Udah Jadi selesai. lebih ke mana? Cyrus atau Paes? Yang terpenting kedua pemain ini tidak sulit masalah administrasinya. Cyrus mungkin lebih mudah kali ya. Kalau Paes, saya rasa dia bermain di MLS walaupun 2 bulan ada masa rehat ya. Ya. Michael. Tapi hanya 2 bulan aja nantinya kan. Kesananya riskan juga. Kalau misalkan ketika lagi perform, dulu ingat kejadian zaman Kosin sama Sucau. Ya, Nah, ketika mereka sedang perform, tim sedang dalam keadaan kondusif, itu bisa. tim lagi bagus bermain, tiba-tiba harus pulang. Nah, ini yang mesti diantisipasi. Oke, Bang Eko sendiri nih. Kira-kira Iya. di antara 3 pemain ini kan kita udah ditinggal William. Kita udah ditinggal William, mungkin butuh juga striker. Selain striker yang tadi saya sedikit di kiper juga kan masalah gitu ya. Yang jelas kiper ini ya, kalau kita lihat penampilan terrekod kan, Cyrus sama Paes ini kan sama-sama bagus. Nah, jadi siapapun yang akhirnya diambil, misalkan jadi cuma satu, kudu dipainkeun ku Bojan. Tong misalkan geus cokot, nu mainna Teja deui, Fitra deui, jadi harus dipainin ya. Tapi kalau saya sih cenderung Paes. Paes, kan? Karena saya udah kebayang nih untuk konten ya. Yang pertama adalah kita bisa bikin konten terkait Juan Antonio Paes dulu ya. Ada pelatih Persib masa Chili kan sama-sama Paes. Terus Paes ini adalah istilah pepes Sunda kan Paes. Nah, jadi udah kepikiran saya akan banyak konten-konten yang cocokologi gitu. Jadi lebih lucu kalau Martin Paes. Martin Paes. Nah. Oke, Kang Abo, Bang Eko, karena ini berhubungan dengan Super League, enak sama naon sih? Berat. Nanti. 4 dekade. Oh, ini bukan 4 dekade lagi. Enaknya udah mah lupa ya? nyedot dulu. Nih, yang super juga. Ini rokok baru, Kang Abo, Bang Eko. Kretek. Jadi Jarum Super Kretek. Oh, iya. Oke. Emang inovasi. Jadi kalau saya bilang Jarum Super Kretek, tolong dijawab ini kreteknya super. Bisa kan? Gitunya. Bisa. Oke. Aman itu. Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Bang Eko, nih Wah. kemasannya juga. Aduh. Tuh. Kalau ditutup ada bunyi. Ada bunyi klik. Dan di dalamnya juga merah. Oke, Kang Abo, Bang Eko, sebelum kita ngebahas pertanyaan dan pertandingan berikutnya, ada info dulu nih dari biasa si cantik. Oke, silakan Mei. Hatur nuhun Mang Eko, Mang Gusdul, sama Mang Abo. Udah pada tahu kan Bob Mei di sini mau ngapain? Yang pastinya mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya sabar dulu karena pertanyaannya ada di akhir video tayangan ini. Yang pastinya Bob wajib banget untuk follow akun @supermoment.id dan boboto.id. Jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermoment.id. Supermoment adalah sosial media yang salah satunya membahas konten-konten
yang berhubungan dengan sepak bola, khususnya sepak bola tanah air, termasuk kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib. Oleh karena itu, buat kalian yang tidak mau ketinggalan berita tentang sepak bola tanah air, terus pantengin Instagramnya supermomen.id dan jangan lupa follow akun supermomen.id. Sekian dari Meisha, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mei. Untuk Bobotoh yang biasa pantengin channel YouTube-nya Bobotoh TV, pokoknya mah tungguin sampai tonton, jangan di skip-skip karena ada quiz di akhir obrolan, Kang Abo. Oke, kita lanjut saja. Lanjut Oke. atuh. Lanjut. Oke, Kang Abo, Mang Eko, kita akan bahas di pertandingan berikutnya Persib yang akan menghadapi PSM yang sekarang ada di posisi 8. PSM itu terseok-seok lah. Ya. Kenapa PSM di beberapa tahun ini prestasinya susah naik gitu? Ya. Tidak begitu Kurang bagus. stabil mungkin ya, lebih tepatnya kayak gitu ya. Gitu, Kang Abo. Ya, saya sih kalau melihat sejauh ini eksodus para pemain yang keluar ya dari PSM itu sendiri, karena dari awal saya melihat selain pelatihnya juga cerdik mengambil para pemain hasil binaannya dari developmentnya banyak menghasilkan pemain-pemain hebat ya waktu itu. Nah sekarang PSM agak sedikit tersendat, nggak tahu permasalahannya apa ya di luar teknis mungkin. Yang kita lihat banyak sekali di beberapa media bahwa PSM agak sedikit bermasalah tentang hak para pemainnya. Bahkan pelatihnya waktu itu juga akhirnya nyerah, mundur gitu. Nah ini juga kalau di dunia profesional agak sedikit berpengaruh ya, Mang. Hal-hal yang memang non tenis ini menjadi perhatian khusus. Selain pelatih bisa lebih leluasa meramu para pemain yang di lapangan, tetapi faktor non tenis juga jangan sampai terabaikan. Nah sejauh ini PSM ada di fase itu. Saya pikir ya, mudah-mudahan ini salah. Tetapi kalau melihat prestasinya, ya memang sesuai apa ada yang diberita gitu. Tetapi kita juga jangan tetap menganggap enteng bahwa PSM itu selalu merepotkan ketika bermain di kandang. Maksudnya di kandang kita ya. Intinya jangan terlalu overconfident. Jangan terlalu percaya diri bahwa PSM akan dengan mudah dikalahkan. Tetapi PSM datang ke sini biasanya tidak diperhitungkan, tetapi memberikan perlawanan yang akhirnya Persib jangan sampai kecolongan. Nih, Mang Eko, PSM kan termasuk tim besar ya. Tim tertua lah. Tim di Liga tertua, 1. tim besar. Tapi kenapa tidak bisa bersaing di papan atas? Iya, udah Malah jelas di lah. papan 8. Kan masalahnya finansial, udah jelas. Jadi Oke. finansial ini bisa merembet kemana-mana, utamanya ke stabilitas atau kondusivitas para pemain. Ya, waktu zamannya Tavares itu kan sampai telat berapa bulan gaji, itu kan nggak pantas lah buat klub sebesar PSM gitu ya. Nah, saya sih nggak mengaitkan gangguan finansial ini ada hubungannya dengan faktor politik, saya nggak ke sana ya. Tapi apapun itu, kalau finansialnya nggak segera stabil, ini PSM posisi 8 itu sebetulnya nggak layak lah. Karena apa? Karena PSM ini kan salah satu kekuatan besar di wilayah timur Indonesia ya, dari Liga 1 loh. Dari Liga 1 nggak pernah PSM itu tercecer seperti musim sekarang. Posisi 8 udah ini agak-agak terlalu saya bilang. Tapi kan ini masalahnya pas ketemu Persib, pas membaik, pergantian pelatih, beberapa hasil positif. Kudunar orang lawan PSN tuh pas awal-awal kemarin ya, pas kerikil. Nah sekarang makin membaik ya. Terus beberapa kali kalau kita lihat tren untuk bisa memaksimalkan pemain muda ya, hasil binaan mereka juga udah mulai naik lagi. Kemarin ada yang namanya siapa? Fadli apa gitu, itu bagus juga ya. Terus Alex Teng juga saya pikir permainan beberapa kali jadi man of the match ya. Nah ini udah mulai stabil ya. Nah Sugan pas ketemu Persib, saya nggak pernah berharap lawan Persib di leg ya, karena jadi nggak seru pertandingan. Ini kan big match ya. Ya setidaknya jangan sampai PSM itu perform banget lah. Gitu. Kan Angger yang menang. Iya. Oke, ini mah sedikit Kang Abo, Mang Eko. Kita kan Liga Super, Liga Profesional. Masih layak nggak sih disebut profesional kalau misalkan masih ada klub yang nunggak gaji pemain? Ya, itu bukan ranahnya saya, Mang. Yang jelas sih kan nggak mungkin juga kalau tim PSM ini tiba-tiba harus degradasi ya, dengan tidak membayarkan gajinya para pemainnya gitu. Karena memang itu ranahnya mereka, problemnya seperti apa tadi yang Mang Eko sampaikan, apakah itu bisa relate sama ada dunia perpolitikannya atau enggak, yang jelas itu bukan ranahnya kita. Tetapi kalaupun Liga 1 tanpa PSM, sepertinya nggak rasa kurang ya Mang Eko ya. Nih Mang Eko nih, profesional nggak sih kalau masih timnya menunggak gaji? Nah, tadi Kang Abo kan mengatakan bukan ranah saya. Ini kalau ini ranah saya. Oke, Karena saya pernah 2 tahun, saya pernah 2 tahun jadi verifikator pemerintah untuk klub-klub Liga 1 ya, waktu masih di BOPI dulu ya. Nah, jadi salah satu tabu terbesar di era profesional sepak bola itu adalah penunggakan gaji ya. Buktinya nyata nih. Kalau ada pemain asing ditunggak gaji, dia bisa langsung laporan ke FIFA dan ada beberapa kasus ya. Pernah juga kejadian di kita,
nggak pernah sekalipun FIFA tidak memenangkan pemain asing yang ditunggak gajinya. Iya. Jadi seberapa besar ya pengaruh penunggakan gaji itu kita bisa lihat contoh-contohnya real ya. Jadi setiap kali ada pemain asing ditunggak gaji itu laporannya langsung shortcut ke FIFA. Dan FIFA selalu ada di pihak pemain yang ditunggak gajinya. Terus kalau misalkan ada hukuman dari FIFA, itu eksesnya bukan cuma ke klub, ya, itu juga bisa mempengaruhi ke federasi. Belum pernah kan ada gara-gara kelakuan klub, federasi kena imbas, disanksi juga. Ada, contohnya ini, kalau ada pemain asing ditunggak. Nah, kalau misalkan dia sampai ke atas, dimenangkan sama FIFA, nanti yang kena sanksi itu bukan cuma si klubnya, federasi, PSSI bisa kena. Bisa kena imbasnya. Jadi sefatal itu tadi Mang Gusdo, kalau misalkan Mang Gusdo nanya, Pengaruh. masih ini profesional enggak kalau ada klub ditang? Ya enggak. Enggak, oh iya. Jadi Berarti buru-buru diberesan ya. Oke Kang Abo, Mang Eko, Ya. masukan yang sharing atau pembahasan yang sangat luar biasa nih. Tapi sebelum bahas lebih dalam lagi, saya punya fakta-fakta yang akan dibacakan biasa sama si Neneng cantik. oh, Silakan Mei, fakta-faktanya. Ini dia Neneng fakta. Nah, Mang Gusdul, sabar dulu ya. Mei mau bacain dulu fakta-fakta tentang Persib dan PSM. Untuk fakta yang pertama, dari total 20 pertandingan terakhir melawan PSM, Persib berhasil 8 kali kalah, 8 kali menang, dan 4 kali seri. Untuk 6 pertandingan terakhir, pertemuan kedua tim Persib 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali seri. Untuk fakta yang kedua, 5 pertandingan terakhir Persib 3 kali menang dan 2 kali kalah. Untuk 5 pertandingan terakhir PSM, 3 kali menang dan 2 kali seri. Nah, untuk fakta yang ketiga, ada fakta yang sangat menarik nih. Ada 2 pemain bernama sama di kedua tim yang sama-sama jadi striker. Di Persib ada Ramon Tangke dan di PSM ada Alex Tangke. Nah, Alex Tangke memang mencetak gol lebih banyak nih untuk saat ini ya. Tapi Mi sangat yakin kalau Ramon bakal lebih banyak mencetak gol di pertandingan nanti. Sekian dari Mei, terima kasih. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Neneng fakta yang di studio. Kang Abo, Mang Eko. Ya. Sebelum bahas pertandingan lawan Malut, ada info dulu nih. Mau tahu infonya? Mau atuh. Oh, yang pasti silakan. Saya punya kopi tubruk gajah. Wah, itu tadi. yang Kopi aku- tubruk gajah Dari tadi, dengan Mang. kemasan kopi dan gula yang terpisah, bisa diatur tingkat kemanisannya. Kopi tubruk gajah benar-benar kopi. Seruput lah. Wow, Mang. Udah enak banget nih. Selalu pas. Alhamdulillah. Eh. Cocok ya jeung ieu. Pas bisa atuh kopi Jeung kretek, kopi hidung, cocok pisan. kretek. Kang Abo Meko nih, dari fakta-fakta yang tadi Mei sebutkan, ada 2 tangki. Tangki Tangki. air. Kotoran. Gitu. Di PSM ada Alex Tanks, dan di Persib ada Ramon Tanks nih. Oke. Jadi di pertandingan besok ini kira-kira yang akan lebih gacor Alex apa Ramon nih? Kira-kira nih. Karena sama-sama posisinya striker ini. Mang Eko heula lah. Mang Eko dulu. Saya Oke. striker. Yang jelas terlepas dari gol yang dicetak ya, Tank punya Persib akan lebih mendominasi, ya lebih mendominasi. Pasti kalau dia jadi starter apalagi ya, itu pemberian bola saya pikir akan lebih banyak ya. Karena ini berkorelasi juga Mang Gusdo sama faktor-faktor pendukungnya ya. Saya pikir yang mensupport Alex itu enggak sebanyak Ramon disupport sama lini tengah Persib gitu saya pikir ya. Jadi kalau misalkan sana lebih gacor, jelas Ramon yang Tank yang kita nih. Oke. Geus mah lebih gede, gacor. Lebih gede awakna maksudnya. Tingali pernah ningali kan perbandingan AS mah rada mungil, gesit. Nah, kita yang Tank ini, Ramon Tank ini Jangan ngacak-ngacak apa, lini belakang. body mah. balance Ya, bagus gitu ya, itu lebih Oke. gede kita lah. Nih kalau menurut Kang Abo nih sebagai striker nih, nah, gimana nih Kang Abo? Iya, selain tadi apa? Gede badannya, gede kawaninya juga. Wah, sih. tata. Gede Tanki kawani, kita ya, gede Tanki semangat. Tanknya. sama. Ya, tetapi kan ada nggak kepikiran nggak sama kalian bahwa biasanya kalau ada di Persib itu striker tidak mencetak gol sudah pasti Dihujat. karena sorotannya tajam banget. Kecuali si Ieu. Nah, tetapi kenapa Ramon nggak? Nggak. Nah, Sebelum kita bahas masalah produktivitas, menurut Mang Gusdul itu di mana si Ramon? Karena lebih disenangin sama Bobot Hogrel. oh enggak, enggak. Ini Apa, ini real nih, real ya. Ah. Jadi sepanjang saya mengikuti Persib ya, mungkin hampir 30 tahun ya, itu cuma ada 2 pemain yang ada fanbase-nya, gitu ya, walaupun nggak formil.
Yang pertama ini kan kemarin ada ya grup-grup pecinta Ramon tuh. Katanya isinya ibu-ibu tuh, ada grup WhatsApp ibu-ibu para pecinta Ramon. Yang kedua adalah Zainal Arif Fans Club. Ini Mas Sakti ya? Oh Pernah iya, ketemu kan? dulu ada. Iya, Zainal ZAF kita pernah ketemu nih. Oke. Jadi Ya. baru 2 pemain, Ramon sama Bisa, Eko. cuma 2 pemain Persib loh yang punya apa? Jadi jadi Kang Abo gimana? Iya. Tadi udah dijawab sama kita. Oke. Iya, karena kalau saya melihat ada sisi lain dari Ramon. Karena Ramon secara performanya terus meningkat, ya kan? Udah punya tempat spesial. Dia udah punya tempat spesial, dan saya yakin buat striker itu kalau sudah mencetak gol sekali, 2 kali kesan itu akan lebih mudah lagi. Dan di pertandingan besok, tanks yang kita ini yang akan menambah pundi-pundi Jadi golnya tenan naon untuk lah. mendekati tanks yang itu. 7 peluang 1 gol tenan naon ke. Aman lah. Coba bodor sih. Oke Kang Abo, Mang Eko nih. Dari statistik pertemuan kedua tim head to head nih Ya. melawan PSM 8 kali menang, 8 kali kalah. Apakah dengan catatan ini di pertandingan besok akan sama kuat? Gimana nih Kang Abo? Ya, kalau saya sih melihat bahwa statistik itu adalah sebuah catatan ya, Mang. Statistik ini kita pernah ketemu, jadi seolah-olah draw lah ya. 8 kali menang, 8 kali kalah. Tetapi kita kembalikan lagi, secara performa kedua tim ini kan agak sedikit jauh lah ya. Persib masih tetap bersaing di papan atas, walaupun konsentrasinya terbagi. Tapi PSM, mereka hanya fokus di Super League, tapi mereka ada di bawah. Saya kira pertandingan besok ini ada titik balik buat Persib untuk bisa meraih poin penuh, dan ke pertandingan selanjutnya ini, pertandingan ditunggu dulu, yang akan kita tunggu pertandingan derby. Yang jelas Persib tidak mau lagi sampai malu yang kedua kalinya bermain di kandang. Oke. Bang Eko. Iya, Mang Gusdul. Jadi head to head 8-8 itu saya yakin ketika PSM menang ya itu banyak main menang di kandangnya mereka. Ingat, setelah Matoanging itu Kang Abo masih ngalamin Matoanging enak Iya, dari bandara. rata sekarang, Tapi Eko. ketika Pare-Pare ya yang lapangan apa B.J. Habibie itu, Iya. wah, itu ekstra nguras fisik para pemain Iya. juga saya dengar ya. Akomodasi juga jauh, udah gitu perjalanan jauh. Nah, jadi itu adalah nilai plus PSM di kandang mereka, dan mereka bisa optimalkan itu cara-cara yang sah, halal ya, karena mereka punya venue yang orang lain susah. Jika orang bahasa timnas pernah di Cina kan, stadionnya di mana melelahkan kan, jauh. Hotelnya di ya mana? itu boleh. Nah, makanya itu kan kalau PSM main di kandang. Nah, kalau PSM main di tandang, saya pikir kelebihan itu nggak akan mereka dapatkan. Terus performa di klasemen juga jelas jauh ya. Maka saya pikir ini pertandingan dari 4 pertandingan Persib ini adalah pertandingan yang paling mudah saya pikir. Paling mudah. Paling mudah. Luar biasa. Oke. Semudah menggenggam permen dari merebut permen dari bayi. Dari bayi. Oke. Semakin panas aja obrolan teh. Kang Abo, Mang Eko, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ini yang ditunggu-tunggu, kita langsung saja ke otak-atik taktik. Mang Abo, Hai, kita ketemu Mei. lagi ya. Ini paling seru membahas soal otak-atik taktik ya. Pasti seru, Mei. Sekarang Mei punya pertanyaan buat Mang Abo nih. Apa tuh? Apakah lebih efektif ya bagi Persib untuk melakukan high press Ya. yang terstruktur Iya. atau justru mid block Oke. ya untuk memancing kesalahan prosesnya dari PSM? Kalau menurut saya sih gini, Mei ya, kalau bermain di kandang, apalagi didukung para supporter yang datang, khususnya Bobotoh, Persib lebih baik melakukan inisiatif penyerangan dari awal. Memang kita harus high press di depan, di area pertahanan mereka di sini. Kan sejauh ini juga waktu itu cukup efektif ya. Ingat pertandingan ACL ketika melawan Bangkok. Iya, iya. Beberapa kali Persib sudah melakukan inisiatif penyerangan dan mulai menekan di menit-menit Betul. awal, beberapa kali peluang terjadi. Ya, Sayang betul. memang waktu itu beberapa kali kena mistar. Nah, harapan sih di pertandingan kali ini Persib melakukan strategi seperti itu lagi. High press di area pertahanan mereka, semua masuk sini, masuk semua sini, ini masuk, up juga ini masuk semuanya. Jangan kasih ruang PSM untuk bisa melakukan ball position, Iya. melakukan dan mengembangkan permainan mereka. Untuk pertanyaan yang kedua nih Mang Abo. Gimana nih Persib seharusnya mengatur lini pertahanan ya ketika back sayapnya lagi naik melawan PSM? Iya, sejauh ini Persib cukup efektif ya dan cukup berhasil ketika kedua back sayapnya, biasanya Eliano di sini kan sama Putros waktu itu. Terus. Ini kalau melakukan penetrasi penyerangan, biasanya si Baros ataupun Berginho itu masuk ke dalam juga ke situ. Dan ini sering muncul di sini. Kita jangan khawatir
ketika mereka meninggalkan posisinya di sini, back-back yang ada di kita ini cukup kuat ya. Ada Julio Cesar juga, mungkin ada Kakang juga bermain di situ. Ada siapa? Kadang di sini Luciano ya. Luciano juga dia ikut naik, dan Marco biasanya menjaga menjaga kedalaman di sini. Dan jaraknya mereka tidak akan terlalu jauh. Saya pikir kalau Persib melakukan penetrasi penyerangan itu, jangan khawatir bahwa lini belakang nanti akan mudah dieksploitasi. Nah, sekarang nih ya, kalau PSM main low block, Ya. Persib bakal kesulitan nggak nembus blok rapat dan disiplinnya pemain-pemain PSM ini? Iya, sudah barang tentu ya. PSM akan melakukan permainan itu, mereka akan ngumpul di sini, apalagi Yuran yang selama ini cukup tinggi, dia begitu tenang, dan juga Neto mungkin di sini juga ya, ada Muhammad Mufli ya. Iya. Dan juga ada Victor Luis. Ini 4 center back yang cukup solid juga. Tetapi kalau misalkan mereka juga bertahan cukup kuat, kita juga punya penyerangan yang cukup agresif. Jadi di sini siapa yang mungkin sedikit lengah, pasti akan dengan mudah nanti dieksploitasi. Tetapi sebaliknya, ketika Persib melakukan penetrasi penyerangan high press di lini pertahanan mereka terus mentok, Persib pun jangan sampai istilahnya menurunkan tempo. Dan Persib tetap harus melakukan itu. Pasti ada celah, dan saya yakin itu pasti ada celah di antara dua ini. Kasarnya gini, Mei, kalau sekuat-kuatnya pertahanan, kalau terus dibombardir, terus diserang, apalagi dengan tekanan yang cukup menyulitkan tim lawan untuk berkembang, dalam hal ini Bobotoh yang memberikan dukungan, saya kira Persib akan dengan mudah ya. Dan harapan itu di menit-menit awal Persib sudah bisa mencetak gol. Sehingga para pemain itu akan lebih confident, para pemain itu akan lebih mudah mengembangkan permainan. Nah, kalau lini tengah PSM rapat nih ya, bagusnya tuh Persib main lewat sayap atau main press? Ya, sejauh ini kan Persib selalu bermain lewat sayap. Lewat sayap, kedua sayapnya sangat agresif, terutama William dari Baros. Sejauh ini juga cukup baik, dan Ramon juga kuat di sini. Nah, ini akan jadi seru nih nanti, Ramon sama Yuran Fernandes nih. Iya. Yuran tinggi kan, tapi Iya. Ramon punya body block yang cukup kuat. Nah, ini duel yang sangat sengit. Saya kira juga Ramon besok akan mencetak gol lagi nih. Iya. Kamu nanti lihat ya, Mei. Kemarin juga hajatan ya, Ramon Iya, cetak gol. Dan hari ini besok lawan PSM dia akan cetak gol lagi. Ya, terima kasih Bang Abo. Sama-sama. Sangat puas dengan jawabannya. Sekarang Sama-sama, kita Mei. lanjut ke obrolan selanjutnya. Terima kasih. Selain otak-atik, di kita ini ada yang namanya prediksi. Kira-kira mau siapa dulu nih prediksi pertandingan? Mang Eko? Saya dulu Oke, lah ya. boleh, silakan. Jadi saya mengatakan kan ini sebetulnya dari 4 pertandingan ya, yang Asia, udah gitu kemarin kita ketemu Malut kalah. Ini yang apa? Sama sekali tim lawan tuh nggak ada nilai plus saya pikir, terkecuali nama besar mereka ya. Jadi saya pikir Persib akan menang telak ini. Kakaraun. Anjing berat. Gimana bulian aman? Nggak ada bulian. Keprok, Mamang. Menang telak. Telak. Menang telak. Jadi maksudnya telak itu lebih dari 1 gol. Oke, Kang Abo. Telak. Kalau saya sih Seri. 2-1. 2-1. Ini kan eleh. Menang Persib Menang, ya. Mat. Menang Menang. Persib. Kalau menurut saya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di mana mantan perserikatan kedua Iya. bertemu kembali. Walaupun PSM sedikit terseok-seok, tapi PSM tidak akan mudah memberikan kemenangan kepada Persib. Bumbu-bumbu lagi. Kedua tim ini adalah finalis perserikatan terakhir tahun 94 ya. Betul. Persib menang 1-0, golnya Yudi Guntara. Iya. Ingat kene orang. Jadi tetap menang Persib, skornya 1-0. Para pesimis orang Hongkong optimis telak. 1-0, 2-1. Menang telak. Menang telak. Oke. Lebih dari 1 gol. Ya. Lebih Berarti kita semua menang ya Persib ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum saya pamit ada dulu si Gelis yang mau bacain kuis nih Kang Abo. Kuis. Oke, silakan. Nah Bob, untuk yang nunggu-nunggu pertanyaan nih, Mei mau kasih tahu sekarang ada pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, siapa bek sayap Persib yang berasal dari Irak? Cara jawabnya, follow akun @supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban, spasi. Jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya Ngoper Boboto ID 2025, hashtag Supermomen, dan hashtag
Ini rasanya super. Nah, dan untuk pemenang minggu kemarin, nih ada di bawah sini. Selamat ya untuk para bob-bobs yang menang. Sekian dari Mei, terima kasih. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, hatur nuhun pisan sudah Sami-sami, Mama. kita bersama di sini di Ngoper Mang Eko. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator hanya di Icebox. Terima kasih banyak buat supermomen.id, Super Soccer. Ini rasanya super. Saya Gusdul. Saya Eko. Saya Kang Abo. Pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super.